Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, para bapak, para ibu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik hari ini kita masih diberikan stamina yang cukup, fisik yang kuat, dan kondisi tubuh yang sehat. Karena modal untuk bisa kita menjalankan puasa adalah manakala fisik kita bisa bertahan sampai di akhir. Tentu tidak hanya aktivitas ibadah puasa secara fisik yang harus kita jalani, tetapi bagaimana memaknai puasa-puasa yang kita jalani ini benar-benar mendatangkan berkah dan rahmat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus terus bersyukur kepada Allah di saat seperti ini, di 10 terakhir bulan Ramadan, yang insya Allah Ramadan tinggal 4 hari lagi akan segera meninggalkan kita. Tentu ini menjadi sebuah pertanda bahwa Allah senantiasa menghendaki kebaikan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu khairan bi 'abdihi." Jika Allah menghendaki kebaikan kepada hamba-hambanya, istamalu. Allah beri kemampuan setiap hamba untuk menselaraskan amal-amalnya dalam apa yang dia inginkan. Para sahabat bertanya, "Kaifa yastamiluhu ya Rasulullah?" Bagaimana amal-amal itu atau aktivitas itu bisa menselaraskan apa yang bisa kami lakukan? Nabi SAW lalu menjelaskan, yuwaffiquhu li amalin shalih qabla mautihi. Allah mencocokkan amal saleh seorang hamba sebelum matinya, sebelum akhir hayatnya. Kalau konteksnya di Ramadan, Allah senantiasa menjadikan amal-amal kebajikan yang kita lakukan sampai akhir Ramadan yang kita lalui. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa dikehendaki kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Karena Ramadan tinggal beberapa hari, tentu kita bertanya-tanya, kira-kira apa yang sudah kita peroleh di bulan Ramadan? Yang kita peroleh di saat kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Karena setiap ibadah yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar ibadah. Bagi setiap orang-orang yang beriman yang diberi kecerdasan akal, tentu ketika beribadah kepada Allah, dia memiliki target. Dan target itu tentu berbeda-beda antara kita dengan yang lain. Nah, target itu menjadi penting karena ketika kita fokus dengan target itu, maka kita akan berusaha mewujudkannya. Beda kalau kita berpuasa, podo umumnya podo poso, ya aku melo poso, ya sudah, akhirnya mengalir seperti air, penting mari gitu ya. Nah, beda kalau orang-orang yang sejak awal mentargetkan sesuatu dengan ibadah Ramadannya.
Ya, ada yang mentargetkan tahun ini harus mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi dia tidak tahu bahwa Lailatul Qadar itu hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang memang sejak awal sudah dikenali. Ini potongannya apa Lailatul Qadar? Kira-kira begitu. Kan tidak bisa tiba-tiba terus di saat 10 terakhir terjadi lonjakan amal gitu ya. Nah, kemarin ngapain loh? Nah, beda kalau sejak awal sudah mempersiapkan diri, maka ketika di 10 terakhir dia tetap fokus dengan amaliyah-amaliyah yang telah dilakukan. Ada yang targetnya itu dalam Ramadan khatam 30 juz dalam Ramadan ya, itu 3 kali. Ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Ada yang mungkin 15 kali. Sangnya akhir jadi bendina itu ngaji Quran sampai bengi. Di tempat saya itu jam 12 malam itu. Nah, itu pakai speaker. Ngajinya kayak Ustadz Firman enggak apa-apa, enak didengar gitu ya. Ngajinya Masya Allah kadang-kadang ya kita prihatin. Nah, inilah masa muslimin yang saya maksudkan bahwa di 10 terakhir ini terutama menjelang finish akan menguatkan target kita di dalam memperoleh puasa yang kita inginkan. Maka tidak salah kalau seorang ulama besar yang bernama Ibnu Rajab dia mengatakan bahwa bagaimana seorang mukmin tidak meneteskan air mata ketika segera berpisah dengan Ramadan, manakala target yang diinginkan belum dia dapatkan. Sedangkan dia juga tidak tahu apakah tahun depan dia masih berada di bulan Ramadan atau tidak. Masalah muslimin yang diberkahi Allah. Nah dia. Enggak ada suaranya ya. Biasanya ada suaranya. Enggak muncul suaranya. Oh, problemnya ini soalnya nyaut sini ya. Tadi di rumah itu suaranya banter ini. Jadi hanya gambar aja ya. Ya. Enggak apa-apa ya. Sebetulnya ada suaranya itu ya. Ya. Karena tidak ada suaranya langsung aja ya. Gitu, langsung aja. Nah, salah satu di antara penyebutan Rasulullah SAW terkait dengan bulan Ramadan adalah bahwa Ramadan itu sering disebut dengan istilah Syahrul Maghfirah. Apa? Syahrul Maghfirah. Syahrul Maghfirah itu adalah bulan-bulan penuh pengampunan. Walaupun secara teks hadis tidak kita temukan penyebutan secara langsung bahwa Ramadan itu adalah Syahrul Maghfirah. Beda kalau teks hadis misalnya atakum syahrul Ramadan syahrun berkah. Nah, itu ada ya, syahrun berkah. Bulan penuh berkah, bulan penuh kemuliaan. Tapi penyebutan secara langsung terkait dengan Syahrul Maghfirah itu tidak kita dapatkan. Tapi beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan pengampunan itu bisa kita temukan di beberapa hadis. Bahkan tidak hanya 1-2 hadis, ya, bisa puluhan hadis yang menunjukkan bahwa Ramadan ada kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terutama hadis yang sangat populer dibaca oleh para khatib dan insyaallah jamaah hafal di sini ya. Bahkan anak-anak TK, anak SD itu hafal di sini. Oleh karena itu Bapak Ibu juga harus hafal ya. Jangan artinya saja gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hafal ya Bapak Ibu ya? Harus hafal ini. Sesuatu yang sudah kita hafal akhirnya kan menyatu dalam jiwa kita. Dan itu menjadi mindset kita, menjadi target kita ketika kita
menjalani ibadah puasa, harapan kita agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain, saya bacakan hadisnya, kalau hadis ini agak panjang sedikit. Mungkin banyak yang nggak hafal ya. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun. Salat 5 kali dalam sehari, Jumat sampai Jumat, Ramadan sampai Ramadan yang akan datang. Ya, mukaffiratun itu bisa menutupi dosa-dosa kita. Ma bainahunna, di antara waktu-waktu ibadah-ibadah yang kita lakukan. Idajtanabal kaba'ir, selama tidak melakukan dosa besar. Nah, ini menjadi menarik ketika kita berbicara tentang amalan-amalan ibadah yang kita lakukan, itu ternyata bersamaannya mampu menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi setiap kita melakukan kebajikan, itu ada bonus yang bersamaan dengan kebaikan itu. Tidak hanya pahala. Kan selama ini kan paham kita, kalau kita berbuat baik kan dapat pahala ya. Dan itu sebuah konstruksi yang kita yakini. Setiap kebaikan, selama kebaikan itu syaratnya 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Karena yang namanya kebaikan itu pasti tidak akan bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Nah, mungkin orang mencuri itu dikatakan kebaikan. Beda kalau Robin Hood. Robin Hood itu mencuri untuk kebaikan. Karena begitu mencuri, dia tidak menikmati hasil curiannya, tapi dibagikan kepada fakir miskin. Di satu sisi mencuri tidak boleh. Di satu sisi ada kekayaan itu hanya dimiliki sekelompok orang, sehingga perlu dimiskinkan. Nah, caranya tidak melalui KPK, caranya melalui pengambilan ya secara paksa tanpa diketahui oleh pemiliknya. Nah, itu yang tidak benar ya. Nah, jadi setiap kebaikan itu pasti mendatangkan pahala. Tapi ketahuilah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bersamaan pula mampu menghapus dosa-dosa kita. Kata Nabi, idajtanabal kaba'ir, selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Nabi tidak menyebutkan dosa-dosa besar, berarti yang dihapus dosa-dosa apa? Dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, modelnya dosa-dosa kecil itu seperti apa? Karena dosa itu kan begini, dosa itu perbuatan yang disengaja atau enggak disengaja? Ini yang sering menjadi perbincangan di para dai-dai ya. Karena begini, orang yang melakukan dosa itu kira-kira disengaja atau tidak? Kalau dosa itu disengaja berarti itu dosa kecil atau dosa besar? Kalau sengaja itu berarti kan dia tahu itu dosa. Yang nggak sengaja itu berarti dia tidak tahu apakah itu dosa atau tidak. Kan makanya kan ada istilah dosa yang disengaja dan ada dosa yang tidak disengaja. Nah, mengapa ada istilah dua hal seperti itu? Karena begini, manusia itu kadang-kadang ya berperilaku, berbuat itu dia cenderung dikendalikan oleh ilmu yang dia miliki, dikendalikan oleh keyakinan yang dia yakini. Setelah dilakukan ternyata, nah saya lakukan kok salah ya. Padahal saya kira kemarin benar-benar saja. Nah, sering tahu dengan begitu. Nah, ketika kita melakukan perbuatan, awalnya kita yakin benar-benar saja, aman-aman saja. Ternyata di kemudian hari yang kita lakukan itu tidak benar. Nah, dengan cara apa perbuatan yang kita lakukan tidak benar, lalu kita menyadari bahwa ternyata salah. Dengan cara apa kita menghapusnya?
Nah, inilah yang disebut di antara dosa-dosa yang tidak sengaja. Nah, hampir para ulama mengatakan dosa-dosa yang dilakukan secara tidak sengaja itu termasuk kategori dosa kecil. Tetapi kalau dosa itu dilakukan dengan sengaja, contoh misalnya ghibah melalui WA, itu sengaja atau tidak? Nah, saya itu sering membaca di grup itu ya, kadang-kadang nge-share sesuatu, berita, yang kadang-kadang berita itu benar dan tidaknya belum pernah dia teliti. Nah, begitu itu menjadi sebuah catatan bagi setiap diri kita. Jangan-jangan kita memberitahukan sesuatu berita yang tidak benar, yang hanya katanya, kemudian kita yakini sebagai kebenaran, kemudian banyak orang percaya dengan apa yang kita sampaikan. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, karena kita memiliki potensi untuk berbuat dosa, apalagi ada pernyataan ya bahwa manusia itu tempat salah dan khilaf, maka tidak salah kalau kita selalu berusaha agar setiap dosa yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah, tentu dengan cara bermacam-macam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ayat Al-Quran yang barangkali memberikan sebuah penguatan bagi kita. Sebelum saya masuk materi inti ya, ini baru pengantar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Ayatnya pendek ya, tapi maknanya luar biasa. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menggugurkan keburukan-keburukan. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Nah, lalu bagaimana cara Allah menghapus keburukan kita melalui kebaikan? Karena kebaikan itu ada dua. Kebaikan yang nyata-nyata benar dan kebaikan yang seolah-olah benar. Lalu ditampakkan ya di hadapan masyarakat, di masyarakat umat, kemudian umat memberikan penilaian bahwa itu adalah benar. Padahal sebenarnya salah. Nah, ini yang menjadi masalah. Jangan buka di surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala." Ini ayat yang berusaha mengungkap sebuah keinginan manusia untuk berbuat baik. Tapi ketika berbuat baik, dia ada maunya, dia ada kepentingan di balik perbuatan baik yang dia lakukan. Hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala. Apakah kalian mau saya ceritakan, saya tampakkan orang yang paling buruk amalnya? Bukan baik amalnya. Paling buruk amalnya. Siapa itu? Yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang nyata-nyata sebenarnya dia itu berbuat buruk, berbuat salah, berbuat kerusakan, membunuh orang itu kira-kira berbuat salah atau berbuat benar? Bapak Ibu, membunuh orang itu berbuat benar atau salah? Kalau Amerika ngebom Iran, pimpinan tertingginya meninggal dunia, itu benar atau salah? Bapak Ibu, benar atau salah? Ada nggak negara Islam yang mengutuk perilaku Amerika? Coba kalau yang dibom itu Amerika, Donald Trump meninggal dunia, kira-kira gimana? Seluruh dunia akan mengutuk Iran, kan begitu ya? Nah, ini kenyataan. Jadi kebaikan itu, ya, keburukan itu dipoles seolah-olah itu adalah untuk kebaikan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira apa yang dilakukan itu baik-baik saja, padahal tidak sedang baik-baik saja. Nah, inilah maksud saya bahwa kadang-kadang kita
menampakkan kebaikan itu hanya di mukanya saja. Tapi sebenarnya hati kita itu belum legowo dengan kebiasaan yang kita lakukan. Ya, dengan kebiasaan yang kita lakukan. Maka sering kita mengkritisi sebuah tradisi, misalnya halal bihalal ya. Tradisi kalau habis hari raya itu apa namanya? Halal bihalal ya. Nah itu kan kadang-kadang cenderung hanya formalitas saja. Tapi mari halal bihalal ya elekan meneh gitu. Suami istri mari salam-salam, peluk-pelukan, nangis-nangisan, besok nggak nyapa suaminya lagi. Nah gitu kan nggak benar gitu ya. Maka setiap kebaikan itu harus didasari dengan keikhlasan yang tinggi. Sehingga ketika kebaikan itu didasari dengan motivasi ikhlas semata-mata karena Allah, itulah yang akan yudhibnas sayyi'at. Itulah yang akan menghapus keburukan. Maka selama kita berbuat baik tidak didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah menghapus dosa-dosa kita. Maka di hadis yang tadi saya baca, ini kan ada kata-kata menghapus dosa-dosa yang telah lalu itu dikaitkan dengan iman waktu sabar. Jadi tidak hanya sekedar puasa yang bisa menghapus dosa itu. Puasanya itu harus imanan. Yang kedua, ihtisaban, mencampurkan antara iman dan ihtisab dalam sebuah perbuatan. Dan tidak hanya puasa saja, maksud saya. Apa saja perilaku keseharian yang kita lakukan itu tidak cukup hanya berbuat baik, gitu maksud saya. Harus didasari keimanan yang benar-benar bahwa perbuatan itu akan mendatangkan kebajikan, ihtisab, bahwa perbuatan itu harus berdasarkan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, karena mencari ridho Allah taala, walaupun mungkin banyak orang yang tidak suka yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu tidak salah kalau perilaku orang-orang yang bertakwa itu adalah sebuah perilaku ketika mereka berbuat keburukan atau berbuat kezaliman, mereka segera ingat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah. Kalau sudah begitu, kata Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang bisa mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah saya akan masuk di materi yang menjadi pokok pembahasan kita. Waspadalah jangan sampai gagal dalam ibadah Ramadan. Apa saja yang perlu kita waspadai dan perlu kita jadikan sebagai renungan. Yang pertama ini, jangan sampai puasa Ramadan berlalu tetapi dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, hadis ini sering disampaikan oleh para khatib, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang naik di atas mimbar, Nabi berkata amin, amin, amin. Dia mengucapkan amin 3 kali karena memang ada 3 perilaku yang dimunculkan sebagai perilaku yang seharusnya tapi tidak dilakukan. Akhirnya apa? Boleh jadi itu menjadi penghalang dia untuk mendapatkan kebaikan. Lalu Nabi mengamininya. Artinya jika perilaku itu ada pada diri kita, maka kita harus berhati-hati. Lalu para sahabat bertanya, ma kunta tasna'u hada? Nabi, napa sing jenengan sampaikan kok sampai ngendikan amin 3 kali? Qala li Jibril berkata kepadaku, ragima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfaru lahu. Yang saya kasih kuning itu karena konteksnya Ramadan, yaitu menyesallah, ya, merugilah seorang hamba ketika berada di bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Satu saja, karena yang lain konteksnya beda, tapi nanti saling berkaitan. Coba mari kita lihat dan kita teliti hadis ini, apa maksudnya. Celakalah orang ketika berada di bulan Ramadan
lalu dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira maksudnya apakah hanya sekedar memohon ampun? Kan tidak. Ramadan ini adalah kesempatan setiap orang untuk berbuat kebaikan. Maka seharusnya ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, maka kebaikan itu menjadi peluang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya di bulan Ramadan inilah yang menjadikan orang itu termotivasi berbuat baik. Walaupun sebenarnya berbuat baik itu tidak hanya di bulan Ramadan. Sehingga seorang ulama yang bernama Bishr mengatakan, bi'sal qaumu la ya'rifuna Allah illa Ramadan. Seburuk-buruk orang yang tidak mengenal Ramadan hanya di bulan Ramadan. Tidak mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Jadi mengenal Allah itu hanya di bulan Ramadan. Setelah di bulan Ramadan seolah-olah tidak kenal Allah kembali. Karena apa? Tabiat dan perilakunya kembali seperti biasa. Nah, yang lebih unik gitu ya, di bulan Ramadan itu masih ada berita. Beritanya apa? Si fulan ditangkap KPK. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Mbok yo nanti ke KPK itu nangkep orang itu nanti setelah Ramadan gitu ya. Beri kesempatan dia minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak. Di bulan Ramadan itu terjadi penangkapan besar-besaran beberapa pejabat. Dan ini kan ya sing salah KPK ini, terus sing salah malaikatnya Bapak Ibu. Seharusnya setiap Ramadan diberi kesempatan orang meminta ampun kepada Allah, berbuat baik. Nah, kok nih mari Ramadan sampai tangkap lah ya. Ini enggak, di bulan Ramadan itu seharusnya seseorang itu mendapat kebaikan di bulan Ramadan, ditangkap gitu ya. Nah, kita husnudzon, siapa tahu dengan ditangkap itu lalu mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih di bulan Ramadan, masih hangat gitu ya. Nah, tapi kan citranya sudah mulai luntur, wong poso-poso kok ditangkap KPK. Nah, mudah-mudahan kita enggak, ya, kita enggak. Nah, Nabi mengatakan sungguh menyesal seorang ketika berada di bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ulama besar yang bernama Ibnu Rajab mengatakan, barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, lalu kira-kira di luar Ramadan dapat ampunan? Malam yakfar lahu fi Ramadan, fala yukfaru lahu fi ma siwa. Kalau Ramadan saja tidak menjadikan dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, lalu kira-kira di luar Ramadan dapat ampunan? Nah, ini sebuah kritik ya kepada kita. Ya, Ramadan yang begitu hebat, luar biasa, membentuk perilaku manusia yang tadinya buruk menjadi baik, sehingga dia bisa kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kebiasaan baiknya, walaupun nanti setelah Ramadan kembali lagi. Loh, gitu saja dia tidak bisa memanfaatkannya gitu loh, apalagi di luar Ramadan. Nah, tentu itu perlu hidayah yang luar biasa, ya, itu perlu hidayah yang luar biasa. Maka ketika hidayah Allah itu sudah ada pada diri kita, di mana Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang aktif untuk berbuat kebaikan, maka kita harus bersyukur kepada Allah, karena disitulah peluang dosa-dosa kita semakin banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali 4 dosa ini. 4 dosa ini tidak akan bisa diampuni oleh Allah hanya dengan Ramadan saja, sebelum kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Hadis ini walaupun dinilai dhaif oleh banyak ulama hadis, tetapi hadis ini dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain, dan matan itu isi hadis itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Dan hadis ini terkait dengan malam Lailatul Qadar. Insya Allah nanti malam keberapa? Ke-27 ya. Nah, ya Jibril, ini Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, fama sana'allahu min hawaijil mu'minina min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala
terhadap keinginan orang-orang yang beriman kepada umat Nabi Muhammad SAW. Fayaqul, Jibril mengatakan, nadarallahu ilaihim fi hadhil lailah. Allah akan melihat hamba-hambanya di setiap malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu, Allah melihat kita ketika kita berada di malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, apakah Allah selama ini nggak tahu kita? Wah, nggak melihat. Pertanyaannya, apakah Allah tidak tahu kita kalau sampai Allah melihat? Maksudnya bahwa Allah itu sudah mengenali kita masing-masing. Kira-kira siapa ini yang mendapat Lailatul Qadar? Lalu di saat Lailatul Qadar itu mau diturunkan, lalu Allah ingin melihat hamba-hambaku yang sudah saya catat ini hari ini ada enggak? Ini saya mau berikan hari ini. Ini ada enggak sekarang? Kira-kira begitu. Ya, kira-kira aja Pak ya. Tapi kehendak Allah kan kita enggak tahu. Jadi potongannya kita ini sudah mendapatkan Lailatul Qadar malam ini atau tidak, itu sudah ada di catatan Allah gitu ya. Tinggal Allah ingin memeriksa hamba-hambanya, ada nggak malam ini dia hadir untuk meminta itu. Kalau ketepatan ada, ini sudah saya catat, tak berikan aja. Kira-kira gitu, catatannya sudah ada. Kalau catatannya belum ada, ini kok ada orang baru ini yang Yusuf ini. Saya lihat ini sebulan ini baru Yusuf. Ini gimana Pak ya? Jangan dianggap serius ya. Masa seperti itu satu? Enggak. Maksud saya begini, bahwa setiap kebaikan yang kita tanam selama 20 awal Ramadan itu sudah menjadi catatan kita. Nah, catatan itu akan dipertegas nanti pada malam-malam Lailatul Qadar ketika kita ingin mendapatkannya. Lalu saat di malam Lailatul Qadar itu apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya? Fa'afa anhum wa ghafara lahum. Allah akan memaafkan mereka dan mengampuni mereka illa arba'atan, kecuali 4 orang atau 4 kelompok. Fakulna, lalu kami katakan, ya Rasulullah, man hum, siapa mereka? Qala, Nabi mengatakan, yang pertama adalah mudminu khamrin. Mudminu khamrin. Nek isu poso, nek sore nama Pak? Kumat. Nek isu poso, nek sore, nek bengi maksudnya kumat gitu ya. Buka gitu ya. Nah, bukanya apa Pak? Tidak buka teh, tidak buka itu ya. Bukan itu mendem gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi dia melakukan kebiasaannya suka minum minuman khamr. Yang kedua adalah wa'afun walidayhi, yaitu durhaka kepada orang tuanya. Durhaka kepada orang tua itu bisa dua model. Yang pertama adalah visual, yaitu berhadapan-hadapan, kemudian kita ngomong atau melakukan perbuatan yang menyakiti orang tua. Itu visual. Yang kedua, durhaka kepada orang tua itu boleh jadi orang tua kita tidak ada di hadapan kita, atau boleh jadi sudah meninggal dunia, tapi kita masih durhaka kepada kedua orang tua kita. Apa itu? Orang tua misalnya mewasiatkan tanahnya untuk diberikan masjid mubarak. Tiba-tiba anaknya menggugat bahwa itu adalah harta waris yang seharusnya dibagi. Itu kira-kira gimana Pak? Perasaan orang tuanya yang sudah meninggal. Kira-kira gimana Pak? Jadi orang tuanya ini sudah mewasiatkan, bahkan sudah ikrar wakaf itu. Ada beberapa tempat ya, orang tua sudah melakukan ikrar wakaf. Jadi wakafnya sudah ikrar. Sudah ikrar itu maksudnya sudah dibawa ke KUA gitu ya. Nah, sudah tanda tangan gitu ya, ahli waris. Loh, begitu tuh masih digugat oleh anak-anaknya karena tidak sah ya. Nah, kemudian terjadilah sengketa di pengadilan. Terlepas siapa yang menang, siapa yang kalah ya. Tapi kan orang yang menerima wakaf itu, nah iya ya, saya itu menerima wakaf itu ya hanya menerima apa yang diberikan orang tuanya.
Lho ngono kok ya digugat. Ada tanah misalnya wakaf untuk Perserikatan Muhammadiyah dikerek gitu ya. Itu jelas-jelas wakaf itu, yang satu untuk NU, yang satu Muhammadiyah. Kedua-duanya digugat oleh ahli waris. Yang NU menang, yang Muhammadiyah belum menang sampai sekarang. Gara-gara apa? Akar wakafnya hilang. Nah, yang NU sudah jadi sertifikat, sudah menang duluan. Sekarang sudah dibangun, yaitu kantor MBC di Kerak gitu. Nah, yang Muhammadiyah itu tanahnya agak minggir gitu, tidak di pinggir jalan. Loh itu sampai sekarang itu gugat. Ya, karena ahli warisnya ternyata orang Jakarta gitu. Tahu lah Pak ya, kalau orang Jakarta itu berarti punya apa? Punya backingan gitu ya. Nah itu. Yang ketiga, waqati'ur rahim, memutus rahim, memutus silaturahim. Yang keempat, wa musahin. Nah, ini yang berbahaya itu musahin. Musahin itu adalah orang yang tidak ada baiknya. Orang yang tidak dikenali baiknya, selalu saja berbuat buruk. Jadi orang ini adalah orang yang setiap orang pasti mengatakan si fulan itu pasti berbuat jelek. Rajane. Nah, di mana-mana dikenal sebagai orang yang selalu berbuat kejelekan. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala kalau meninggal dunia dia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Nabi, fattaku syahra Ramadan. Fattaku syahra Ramadan. Jika ia meninggal dan kita tidak mendapatkan kebaikan di sisi Allah yang dapat melindungi dari api neraka, maka itulah ciri-ciri kita akan mendapatkan orang-orang yang dilaknat atau terhinakan di bulan Ramadan. Maka hendaklah kalian atau kita semua fattaku syahrul Ramadan. Hendaklah apa? Waspada dengan bulan Ramadan. Nah, jangan sampai Ramadan ya menghinakan kita. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak memuliakan Ramadan. Yang terakhir, yang kedua, tadi yang satu ya. Boleh jadi ya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak mendapatkan pahala yang sempurna gara-gara amalan yang menyertai puasa yang kita lakukan. Karena pada dasarnya puasa itu bisa batal karena dua hal. Batal puasanya, batal pahalanya. Dan insya Allah hampir semua orang ya kalau berpuasa pasti tidak batal. Karena yang membatalkan puasa itu kan hanya makan, minum, dan berhubungan suami istri. Insya Allah itu yang kuat. Yang nggak kuat itu adalah hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Nah, kira-kira apa yang bisa merusak pahala puasa kita? Nah, ini ya, gambarnya ini langsung aja ya. Misalnya kita sering menyebarkan hoax gitu ya, berita-berita yang tidak benar ya, yang disebut dengan istilah qauluz zur, perkataan yang menyebarkan berita yang tidak benar yang akhirnya menimbulkan kefasikan, menimbulkan orang itu akhirnya mempercayainya padahal yang disampaikan itu tidak benar. Nah, kalau itu yang terjadi ya, maka akan menjadi bahaya dalam ibadah puasa yang kita lakukan. Oleh karena itu, kafa bil mar'i kata Nabi kadiban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta ketika menyampaikan sesuatu berdasarkan apa yang dia dengar. Maka kalau kita mendapat berita sesuatu yang kita dengar, jangan segera disampaikan kepada orang lain, cek kebenarannya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Kalau ada berita dan berita itu tidak kita ketahui kebenarannya, maka hendaklah kita tabayun dulu, ya. Jangan sampai kita menyebarkan berita yang tidak benar. Nah, berita yang tidak benar itu istilahnya dalam hadis yang lain adalah berita bohong, atau orang yang melakukannya berarti orang yang suka berbohong. Ya.
Termasuk yang kedua di samping berita bohong adalah iri dengki dan hasad. Iri dengki dan hasad. Hasad itu berarti benci dan tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain ketika dia melihatnya, itu hasad. Adapun bentuk hasad yang lain adalah ghibah, ya, ghibah. Dan ghibah itu adalah perilaku yang sering muncul di dalam permukaan kita, yaitu suka rasa-rasan, suka membicarakan keburukan orang, di mana orang itu tidak hadir di tengah kita. Yang lebih parah lagi adalah namimah. Kalau namimah itu adalah mengadu domba dengan menyebarkan berita untuk merusak hubungan antar sesama, sehingga menyebabkan permusuhan, perselisihan kepercayaan dalam masyarakat. Nah, kalau seperti ini, ya, Allah dan Rasulnya mengibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Ya, sebagaimana sebagaimana ayat di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqaritumuhu fattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Janganlah di antara kita saling menghibah sebagian yang lain. Karena menghibah itu ibarat seseorang yang makan daging saudaranya sendiri. Padahal dia dalam keadaan mati. Faqaritumuhu, sementara kalian tidak menyukainya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, inilah beberapa hal yang harus kita waspadai agar kita tidak mendapatkan ketika kita berpuasa kita gagal. Oleh karena itu ada 3 perilaku yang kita munculkan. Ketika kita berpuasa, maka hendaklah puasa itu tidak hanya sekedar puasa, tapi menghadirkan iman dan ikhtisab. Jadi puasa itu harus didasari atas keimanan wa ihtisaban. Puasa itu sebagai wujud keimanan kita kepada Allah, dan yang kedua adalah sebagai sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, langsung aja karena sudah agak pagi. Ketika berpuasa, hendaklah kita satukan antara fisik dan batin kita. Ya. Ketika kita berpuasa, kita satukan fisik dan batin kita. Jadi boleh jadi fisik kita berpuasa, tapi batin kita juga harus berpuasa. Itulah apa yang saya sebutkan tadi. Barang siapa yang berpuasa yang tidak bisa menghilangkan perkataan zur dan amalan yang jelek, maka dia tidak akan mendapatkan pahala puasa secara maksimal. Dan yang terakhir, ya, hendaklah kita melakukan amal-amal soleh dengan terus membiasakan amal soleh yang kita lakukan. Salah satunya adalah yaitu hadir ke masjid, ya. Karena orang kalau hadir ke masjid pasti insya Allah amalannya baik. Nah, alangkah meruginya kalau sampai Ramadan selesai belum sempat kakinya menginjakkan masjid. Nah, mudah-mudahan kita yang sudah biasa datang ke masjid, Allah jadikan hidayah kepada diri kita, sehingga sampai akhir hidup kita insya Allah menjadi orang-orang yang merindukan masjid. Kalau perlu ketika kita meninggal dunia, kita berada di masjid, disolati di masjid. Nah, kalau ulama-ulama dahulu sekalian dikuburkan di samping masjid. Nah, cuma kalau sekarang tidak semua masjid punya ya, tempat lahan penguburan. Itu maksudnya habis sholat biar sekaligus didoakan oleh anak-anak ya. Kalau ulama-ulama dulu kan begitu ya. Nah, sekarang kita ya tidak harus di situ ya. Nah, mudah-mudahan ya kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk terus melakukan kebaikan, sehingga dengan kebaikan itu akan menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, marilah kita memperbanyak doa. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita berada di akhir-akhir Ramadan, agar kita mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Mari kita baca bareng-bareng Ibu ya. Loh, kan tidak ada doanya. Nah, ini ya.
ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimuhu wa khaira ayyami yauma alqaqa. Agak sulit ya. Coba kita ulang lagi. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaqa. Ya, materi ini sudah saya kirim di takmir. Nanti kalau ingin mendapatkan bisa minta doa ini diulang-ulang, dihafalkan. Intinya begini, ya Allah, jadikanlah umur-umurku itu dalam kebaikan, dan jadikanlah penutup usiaku dalam kebaikan, dan jadikanlah hari-hari yang kami lalui ada selalu hari yang dimana memungkinkan saya selalu bertemu denganmu ya Allah. Nah, sehingga ketika kita mati, insya Allah dalam kondisi husnul khatimah, dan selalu memohon kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Adana wa ayakum ajma'in. Nasrun minallah muqarrib wa basiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.